Halo, hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini Dora bakal ngobrol seru tentang public speaking bareng Anin Permata. So, tonton sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Balik lagi di Aki DNW Chart bareng aku Permata dan gak terasa nih ya. Sudah aku temenin kamu selama 3 jam dari jam 2 siang tadi sampai saat ini. Kurang 5 menit lagi sih menuju jam 5 sore. Tapi cukup lah ya. Karena juga aku Halo teman-teman semuanya, kali ini Dora Marciana balik lagi di video kali ini. Saat ini Dora bareng sama seorang public speaker. Ada teman Dora di sini. Boleh kenalin Mbak, namanya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Anin Permata. Aku dari Up Radio Semarang, announcer dan juga Announcer. produksi. Oh, bagus juga ya Mbak ya. Oh iya, ini Mbak An kan akan bercerita nih tentang gimana sih public speaking itu bisa untuk merubah hidup kita. Nah, kalau Mbak Ani sendiri bisa nggak Mbak diceritain dong gimana awal kali Mbak Ani tuh bisa terjun ke dunia announcer sendiri sih? Oke, jadi awal mulanya terjun ke dunia ini. Jadi Iya, ini. pertamanya tuh emang dari SMA itu ada tuh ekskul, bukan ekskul sih sebenarnya, kayak komunitas untuk yang Komunitas suka gitu. sama radio gitu. Oh gitu. Terus jadi setiap jam istirahat gitu ya di SMA aku itu ada tuh yang kayak ala-ala siaran gitu. Siaran gitu ya. Jadi Nyolong-nyolong jam istirahat gitu ya. iya Mbak, bener ya. banget. Terus ketambahan lagi ada yang nawarin dari Rasikayu Oh, SE keren gitu. di Ungaran itu coba jadi bintang tamu, penyiar gitu. bintang tamu kayak gitu. Terus coba ternyata tertarik nih, makin tertarik. Tapi karena kesibukan hobi yang lain gitu ya, karena aku juga ikut nari waktu SMA gitu, jadinya harus ngebagikan. Terus kuliah adalah ini di Ada Upgris, iya ada Up Radio di juga. Ugris Di gitu. Ugris. Awal mulanya sih aku kira ini adalah UKM gitu. Oh gitu. Ternyata setelah aku masuk ke sini, ini ternyata bukan UKM, ini adalah radio komersil gitu. Jadi beda banget sama UKM atau radio-radio Radio. komunitas gitu ya. Sempet kaget gak Mbak waktu tahu oh ini komersial gitu? Kaget sih karena nggak tahu kan ya bagaimana struktur dan sebagainya, cara kerjanya gimana sih kalau di radio yang beneran itu kayak gitu. Ternyata nih banyak banget yang bisa dipelajarin di sini. Salah satunya adalah public speaking. Oh itu tadi ya. Terus Mbak waktu pertama kali tahu nih ini adalah radio komersil, kan waktu itu kan Mbak Ani juga sempat pikirnya maunya nyoba-nyoba aja kan. Terus tahu nih kalau ini komersil gimana Mbak? Langsung diterima kah atau gimana? Oh enggak, waktu itu karena niatnya mau belajar, cuma mau kepo aja. Kepo, ya. Terus kemudian dari manajernya sini Bu Santi Rosalia itu memberikan fasilitas karena kebetulan juga untuk sebenarnya bukan hanya fakultas tertentu aja, tapi semua mahasiswa Ugris itu boleh main ke Up Radio kalau memang ingin belajar tentang radio gitu. dan sebagainya kayak gitu. Karena banyak banget yang bisa dipelajarin di sini. Terus waktu itu ada kelas broadcast kelas gitu, itu buka beberapa kali. Nah aku ikut dan alhamdulillah dari 56 anak yang dapat sertifikat, yang lolos itu 3. Nah salah satu diantaranya adalah aku. Mbak Anin gitu. sendiri. Wah sangat bagus banget ya Mbak ya. Berarti emang Mbak Anin itu emang berbakat dalam dunia broadcasting dan public speaking sendiri juga ya Mbak ya. Iya, sebenarnya bakat itu bisa dipelajari sih. Oh gitu. Iya, aku kurang setuju kalau misalnya bukan nggak punya bakat nih di sini, enggak, karena semua hal itu bisa dipelajari kalau kita tuh mau. Benar banget. Iya kan, gitu. Terus habis lolos ada magang, terus
hal yang pertama diajarin di sini tuh public speaking itu gimana sih cara menghadapi kesulitan-kesulitan dalam diri, terutama nih kalau misalnya orang baru pertama kali eh, ketemu orang gitu kan ya, malu. Tuh mbak, aku tuh pernah kayak gitu tuh, sebenarnya sering banget tuh malu, insecure gitu, nggak pede kalau ketemu orang. Iya, bener-bener. Aku pengen tahu tuh dari mbak ini tuh gimana sih caranya buat mengatasi hambatan itu tadi mbak, seperti apa? Wah, kalau untuk hambatan seperti itu, apalagi malu ya, itu kan dari dalam diri kita sendiri. Itu bener, cara mengatasinya ya dihadapin, dilawan. Harus gitu kayak gitu. Iya, harus. Kita harus nggak ada keras. cara lain ya selain itu. Mungkin nggak ada deh, kayaknya nggak ada, karena apapun itu harus dihadapin. Betul. Kalau enggak, gini loh, kita harus keras dengan diri kita sendiri sebelum dunia keras kepada kita. Wah, mantul ini. Gitu. Kayak sebuah quotes ya, quotes of the day gitu. Iya, pokoknya gitulah. Kalau kamu nggak mau dibuat malu orang lain, jangan sampai kamu tuh malu karena diri kamu sendiri gitu. Jadi harus dilawan, harus belajar. Kalau nggak saat ini mau kapan lagi gitu kan. Jadi ya udah dihadapin aja. Toh namanya berproses. Betul, benar banget. Belajar terus. Salah kalau belajar salah tuh nggak masalah. Bisa diulang lagi ya kan sampai benar gitu. Walaupun sebenarnya kebenaran itu nggak benar-benar bisa, kan nggak ada yang sempurna ya di dunia ini gitu. Kalau mbak ini sendiri nih kan pasti pernah ya mbak punya hambatan dong. Ketika jadi announcer atau jadi public speaker itu pernah kan punya apa ya, hambatan atau apa? Pernah nggak mbak? Pernah dong diceritain mbak pengalamannya. Oh, banyak banget sih hambatannya tuh, tapi apa ya gitu? salah satu hambatan ketika awal mulai jadi announcer, sebenarnya sampai sekarang pun aku juga masih belajar ya. Banyak banget kesalahan yang sengaja pun nggak sengaja aku lakuin. Salah satunya adalah lafal, artikulasi. Nah gitu, itu yang kadang tuh belibet gitu. Oh iya. Iya kan. Pernah salah ngomong juga nggak mbak? Pernah banget tuh. Tapi ya itu belajar, karena belajar maksudnya nggak apa-apa lah, jangan sampai menyerah, jangan stuck di situ aja. Kamu harus bisa lebih belajar lagi. Pokoknya tiap hari belajar gitu. Bahkan dari misal ada bintang tamu atau talk show gitu ya, itu juga di situ aku belajar tuh gimana sih cara menghadapi mereka. Kadang kita ketemu orang tuh berbeda-beda gitu loh. Ada yang kadang tuh kesini dia moodnya bagus, itu enak banget ya diajak ngomong. Seru banget. Tapi kalau kita ketemu yang moody gitu ya, pas lagi nggak mood, terus kita harus tetap ngobrol dengan enak gitu, itu sih kendalanya kayak gitu. Itu. Terus sama ini juga mungkin banyak banget istilah-istilah baru. Makanya itu kenapa announcer itu terus harus belajar. Nah itu ya mbak ya. Apalagi sekarang zamannya milenial ya mbak. Iya bener banget. Nah kan banyak juga anak-anak muda yang ngomongin kayak bahasa kepo. Itu kan sekarang lagi booming banget ya mbak. Apalagi banyak banget ya mbak. Itu gimana mbak caranya biar mbak Ain sendiri bisa banyak banget pengetahuan tentang hal itu? Yang pertama, jangan menutup diri dan jangan merasa puas. Jangan cepat merasa puas. Ketika kita udah nutup diri, kita kayak menolak masukan-masukan yang bisa kita terima, yang bisa membuat kita lebih baik ke depannya. Terus jangan cepat merasa puas kalau misalnya udah tahu nih satu informasi atau satu pengetahuan baru, jangan langsung aku udah bisa nih, jadi nggak usah belajar lagi. Itu jangan sampai deh, karena karena itu bisa menjebak diri kita, bahkan itu bisa jadi bumerang kita, jadi nggak bisa maju, nggak bisa lebih baik ke depannya gitu. Ada nggak sih mbak kayak penyiar baru gitu yang dimana mbak ini juga harus ngasih tahu ke mereka atau kayak training mereka biar kayak mbak ini sekarang gitu? Ada sih, ada namanya Ivana, dia juga mahasiswa UGRIS, dia masih semester 1, dan dia juga sama nih, awal mulanya kayak aku tertarik kepo-kepo gitu ya, mulai apa sih ini gitu, apa sih radio tuh kayak gimana gitu. Terus itu ketika aku melihat orang yang sama nih seperti 4 tahun yang lalu nih,
aduh ini anak kayak aku banget kayak gitu. waktu awal Heeh, maba gitu jadi ya mbak. Ini harus banget nih, maksudnya dibimbing gitulah sampai dia paham gitu. Ya itu sih. Nah, ini kan tema kita kan change your life with the art of public speaking. Dimana artinya kan rubah hidupmu dengan seni public speaking. Nah, apa aja sih mbak manfaat public speaking sendiri buat kita, terutama dalam dunia kita sekarang, kayak kuliah ataupun pekerjaan kita nantinya gitu. Manfaatnya apa aja sih? Oke. Banyak banget sih ya sebenarnya manfaat dari public speaking. Kalau dari untuk anak-anak kuliah gitu, itu penting banget tuh, apalagi Penting kuliah banget. kan presentasi, Nah terus apalagi komunikasi ke dosen gitu ya, bagaimana tata caranya yang baik dan benar biar tidak menyinggung satu sama lain, kemudian bisa enak didengarkan, bisa tersampaikan dengan tepat gitu. Nah itu penting banget sih, harus belajar banget public speaking. Komunikasi kan tombak dari semua hal ya, bahkan hal yang kecil aja nih di hidup kita nih, kayak hubungan tanpa komunikasi gitu bisa jalan nggak sih? Enggak kan? Bisa, ya, Nah bener, itu bener. makanya perlu banget tuh komunikasi tuh dibangun, tetap di apa ya, terus diasah gitu lah, karena nggak ada batasnya untuk belajar itu. Terus untuk di dunia pekerjaan, di bidang pekerjaan apapun itu pasti butuh tuh namanya public speaking, karena seperti misalnya berinteraksi dengan sesama rekan kerja, atau ke atasan atau ke bawahan gitu ya, itu penting banget ada tata caranya ya pastinya, biar gimana bisa tersampaikan dengan tepat seperti itu. Gimana sih mbak attitude dari seorang public speaking dalam dunia public speaking itu sendiri? Sebenarnya attitude, banyak banget sih ya attitude yang harus diperhatikan ketika public speaking. Salah satunya adalah bagaimana postur tubuh kita nih, body language kita, ketika berbicara sama orang nih, apakah kita harus berhadapan gitu, atau mungkin kalau misal ada kamera di sebelah sana gitu, kita bisa sekilas ke orang yang ngajak ngobrol kita, sekilas ke audiens yang menonton kayak gitu. Terus juga eye contact nih, tatapan mata nih, kita kemana gitu, karena penting banget ketika kita ngomong gitu ya, berbicara atau ngajak ngobrol orang, kalau kita perhatikan matanya itu bisa kayak bikin orang percaya gitu nggak sih? Iya benar banget sih mbak, benar banget. Terus sama ini posisi tangan sih sebenarnya. Iya sebenarnya ini juga aku masih belajar gimana sih cara ngendaliin tangan ini tuh, biar kalau misal kita lagi ngobrol diem aja kayaknya kaku banget gak sih, ya kan? Terus tapi kalau kita banyak gerak gitu kayak ngeganggu gak sih? Nah kayak gitu itu penting banget dan perlu dipelajarin. Juga pernah mbak, aku pernah ngobrol sama orang tuh kakinya sering gini loh, apa ya, kayak gerak gitu. Iya, itu sebenarnya termasuk attitude yang kurang bagus atau gimana sih? Ya kalau menurut aku iya sih, karena bikin orang salah fokus gitu, iya nggak sih? Iya. Jadi nggak fokus sama pembicaraan tapi fokus sama hal-hal yang lain, yang mungkin kakinya yang gerak atau mungkin bagaimana wajahnya atau seperti apa gitu lah. Betul. Tapi emang sih ya mbak, kalau kita saling ngobrol gitu emang penting banget kita mengontrol mood kita juga ya. Iya bener banget, mood tuh penting banget sih dalam segala hal, nggak hanya ketika untuk public speaking aja, ketika kita ngapain aja tuh, misalnya kita mau belajar, kita mau kerja, kita mau makan aja lah gitu, kalau nggak mood juga nggak enak kan ya. Iya benar banget. Tapi mbak ini pernah nggak sih mbak waktu siaran terus kayak nggak mood nih, dari rumah nggak mood banget gitu, terus gimana mbak cara ngatasinya sampai sini, sampai studio gimana mbak? Itu sering banget sih, karena anaknya mudian, jujur aja gitu. Aku mudian. Udah tahu aku kalau mbak ini mudian. Iya, jadi gampang-gampang berubah tuh moodnya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, apa ya, kita harus ini teater lah, kita main teater. Main teater kayak acting gitu ya mbak? Iya kayak acting, kita harus tetap smiling voice gitu ya. Kalau walaupun nih kita bete banget, aku tuh pernah nih ya diputusin ketika pacar jadi diputusin sama pacar ketika siaran. Pas siaran diputusin pacar, aduh gimana jadi nih guys? Di sela-sela siaran tuh harus mengsudahi hubungan gitu. Terus
kalau orang normal pastinya langsung bad mood, sedih, nangis, Nggak mau siaran iya dong. nggak mau siaran, tapi kan nggak bisa ya, Nggak pekerjaan ya, tanggung jawab ya, harus tetap lanjut. Jadi ketika itu aku tetap mensiasati dengan mengingat-ingat hal-hal yang baik gitu, yang nggak bukan melupakan, kita nggak bisa melupakan masalah yang ada ya kan, Benar. kita hanya mengesampingkan, Mengesampingkan iya. fokus kita dulu. Kita harus fokus ke yang di depan nih, siaran, ya udah siaran. Terus ya udah gimana, smiling face aja lah. Pokoknya kalau kita ngomong sambil senyum, pendengar pun juga bakal ngedengarnya, oh ini enak nih, Iya. maksudnya nggak yang kayak ketus, nggak yang kayak gimana gitu kan ya. Pernah nggak Mbak dapat komen dari pendengar dari radio gitu, komen ini Mbak Ain nih nggak enak banget suaranya, nadanya nggak enak gitu, pernah nggak kayak gitu? Pernah banget. Yang sering komen kayak gitu tuh malah justru teman-teman deket Oh, aku. teman-teman deket malah. Wah, tapi kalau teman-teman emang sering nggak gitu ya Mbak, sering ngomong kritik ke kita Iya, juga ya malah. justru dari kritik Membangun. itu bisa membangun kita. Jadi kita tuh tahu apa sih kekurangan kita, apa sih hal yang perlu kita perbaikin gitu ya. Karena kalau nggak kayak gitu kita nggak bisa tuh, kan kita nggak bisa tuh melihat apa sih yang kurang dari diri kita gitu. Karena kita pasti ngerasanya, oh aku udah baik nih kayak gitu kan. Tapi nggak bisa, harus tetap ada orang lain yang ngomongin atau mengkritik kita gitu. Karena kan itu juga semuanya untuk membangun kita ya Mbak, Bener kedepannya seperti banget. apa gitu. Iya bener banget. Terus kalau Mbak Aini sendiri kan pernah dong malu, walaupun di balik layar nih, pernah dong malu atau nggak pede saat siaran gitu, kayak gemeteran, gimana Mbak itu Mbak? Pernah bisa ceritain nggak? Pernah banget nih. Jadi awal mula aku terjun ke dunia radio, suara aku tuh cenderung karakternya cempreng. Iya, bahkan aku sempat insecure juga, emang bisa ya suara cempreng tuh jadi penyiar kayak gitu, emang bisa ya suara kayak anak kecil gitu ya di segmen yang untuk remaja, untuk yang dewasa kayak gitu, emang bisa ya, emang diterima ya. Ternyata beberapa kali aku tanya ke manajer, ke Bu Santi yang ngajarin, yang juga menggodok orang-orang sini tuh harus bisa maju gitu, itu bilang bahwa kamu harus cari idola, tahu nggak? Cari idola. Iya, jadi cari trend center gitu loh, kamu tuh Role patokan, model gitu iya ya? role model, kamu tuh patokannya sama siapa nih? Tapi itu juga announcer juga atau gimana Mbak? Iya terserah, mau announcer, mau yang ini presenter atau apapun itu, pokoknya yang sekitar dunia public speaking gitu kan. Nah tau nggak, waktu itu tuh aku emang role modelku adalah Nita Gina. Jadi bisa karena mungkin aku terlalu suka sama dia gitu ya, jadi aku ngikutin cara dia kalau siaran tuh ngomongnya kayak gimana tuh. Dia juga cempreng kan? Iya, ya, Mbak? cempreng. Nah, jadi pas banget di sama iya. ngaturnya Mbak Anin. Terus Jadi gimana Mbak? terus habis itu aku mencoba mengubah pelan-pelan role modelku gitu ya, dari yang Nita Gina yang have fun banget gitu ya, Banget dia loh, siaran. terus ke yang lebih agak serius dan berbobot gitu. Siapa itu Mbak? Bu Santi sendiri, Oh, Bu manajer Santi sendiri. sini. Beliau banyak pengalamannya, nggak diragukan lagi, terus juga bisa membimbing gitu pelan-pelan gitu. Jadi oh bisa nih, maksudnya aku belajar lah untuk bukan mengubah karakter, sebenarnya karakter nggak bisa diubah tapi bisa dibentuk ya kan. Jadi aku mau ngebentuk karakter baru, jadi aku nggak mau yang Nita Gina KW gitu, tapi aku mau yang Anin Permata tuh yang kayak gimana Yang nggak gitu. gimana. Terus akhirnya terbentuklah karakter Mbak Anin seperti ini. Iya, gitu ya. tapi aku sendiri pun ngerasa karakter Anin Permata ini belum sepenuhnya mateng gitu ya. Oh, masih kayak masih ada yang perlu dibenahi, dimasak lagi gitu loh. Apa aja Mbak kira-kira yang harus Mbak Anin benahi untuk kedepannya? Lebih ke segala hal sih, dari bagaimana memilih kata, menyampaikannya, kemudian intonasinya, artikulasi, kemudian informasi apa aja yang bakal aku sampaikan ke pendengar kayak gitu sih. Pernah nggak Mbak sih waktu siaran tuh nggak pede gitu? Pernah banget. Apalagi pas awal-awal gitu, pernah nggak Mbak? Terus gimana Mbak caranya ngatasin gitu?
belajar dulu. Belajar. Iya, jadi belajar dulu sebelumnya bikin skrip biar gimana tuh nggak banyak salahnya, mengurangi kesalahan yang diperbuat gitu ya, yang diucapkan. Jadi sudah terstruktur. Nah, kalau dari ngebaca aja kita udah ngerasa aduh udah mulai agak lancar nih. Besoknya coba ini tanpa skrip tapi pakai poin-poin Pakai gitu. poin-poin. Tapi lebih aman dan juga untuk kebaikan gitu ya. Lebih baik sih tetap pakai skrip gitu. Gitu. Iya, tapi yang bikin males tuh, yang bikin apa ya, menghambat sebenarnya tuh ya, Apa? bikin skripnya itu males banget gitu. Kenapa sih ya? Tapi susah nggak sih Mbak kalau buat hafalin skripnya itu sendiri? Sebenarnya Kan harus dihafalin tuh Mbak kalau skrip. sebenarnya nggak harus dihafalin sih, lebih ke memahami aja. Oh, memahami Iya, aja. karena kalau di radio itu kan pendengar nggak bisa lihat tuh kita ngebaca atau enggak. Gitu. Pendengar bisa mendeteksi kita ngebaca atau enggak itu dari intonasi nada kita. Karena itu perlu dilatih juga tuh, gimana sih ketika membaca berita tapi tidak terlihat membaca, tapi seperti menyampaikan. Seperti ngajak ngobrol pendengar, biar karena radio itu hakikatnya lebih dekat ya sama pendengar daripada televisi, kalau menurutku sih gitu. Oh gitu. Terus Mbak, pernah nggak Mbak salah ngomong gitu saat siaran? Mbak ini nyampein informasi penting atau informasi yang mungkin teman-teman di sana udah tahu ya, terus salah ngomong gitu, pernah nggak Mbak? Pernah banget tuh, apalagi kalau penyebutan atau pengucapan kata yang berbahasa asing gitu ya, bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya gitu, pernah banget tuh. Tapi ya karena radio itu sifatnya sekilas, kita nggak bisa kan mengulang. Jadi kalau udah salah ya udah salah, tinggal aja gitu, kita lanjut gitu. Jadi untuk yang kedepannya lagi jangan sampai salah lagi gitu ya. Iya bener banget. Itu sih belajar kan, jangan menyerah lah pokoknya. Kalau misal memang salah tuh wajar sih ya, orang belajar tuh salah nggak apa-apa, yang penting jangan sampai berhenti, harus tetap lanjut lagi, Konsisten jangan kapok. sih ya, Mbak, ya. Iya bener Konsisten banget. juga. Tapi saat ini Mbak Anin kan masih kuliah juga atau Iya. udah selesai kuliah? Iya masih kuliah, ini masih semester akhir, masih skripsi juga. Tapi ini juga nyambi di radio gitu ya? Iya, kerja di radio. Iya bener banget, nambah-nambah pengalaman juga, terus nambah-nambah relasi, nambah-nambah hal-hal yang mungkin belum aku dapatkan ketika di bangku perkuliahan ya kan. Karena di dunia kerja tuh beda banget tuh sama dunia perkuliahan. Ternyata tuh lebih apa ya, lebih banyak hal yang bisa kita gali yang secara nggak langsung kita tuh belajar gitu loh. Ya bener banget sih Mbak. Tapi kalau Mbak Anin sendiri, apakah Mbak Anin itu mendapatkan manfaat dari belajar announcer dan public speaking itu? Apakah Mbak Anin sendiri mendapatkan manfaatnya Mbak? Iya alhamdulillah iya banget. Teruntuk aku yang mahasiswa UGIS gitu ya di Up Radio, simpelnya lebih gampang dikenal dosen gitu. Satu itu ya. Iya itu yang ya. pertama. Terus yang kedua nih, kalau misal ada event-event tertentu di kampus nih, tinggal ini anak permata gitu. Iya, anak radio nih, Anak kayak radio, gitu. Nggak apa-apa masuk aja kayak gitu. Terus banyak temennya. Gitu. Jadi temen nggak cuma dari lingkup kelas, lingkup fakultas, satu angkatan gitu enggak, tapi banyak lain. Karena yang di sini kan juga ada anak band, ada anak seni, ada anak ini itu gitu. Jadi itu banyak banget sih kita bertukar pikir, terus nambah-nambah teman gitu. Nah itu juga salah satu manfaat dari public speaking adalah memperluas relasi kita ya Mbak. Iya, ya, bener networking banget. kita gitu. Tapi Mbak Anin ada nggak sih planning depannya akan seperti apa gitu? Untuk planning ke depan sebenarnya ada, tapi untuk dalam waktu yang dekat ini mungkin aku pengen lulus dulu kali ya. Lulus dulu. Iya, wisuda, terus sarjana dulu lah. Sarjana dulu ya Mbak. Sarjana, terus mungkin belajar lebih dalam tentang public speaking dan juga radio, ataupun kalau nggak radio tentang hal apapun yang berbau dengan public speaking. Iya bener banget. Ada nggak sih Mbak public speaker di Indonesia yang Mbak Anin itu juga kayak ngefans sama orang ini gitu? Ada banget, Mata Najwa tuh yang Iya. Najwa Shihab. Najwa Shihab. Menurut Mbak gimana Mbak? Keren banget sih. Beliau tuh bisa
setajam itu dan lugas banget. iya lugas banget, terus tanpa menyakiti ataupun menyinggung perasaan lawan gitu ya, padahal itu isu-isu yang diangkat tuh sensitif banget Ya, itu pastinya. pasti viral-viralnya ya Iya, Mbak ya, bener kasus banget. korupsi, terus RUU dan Iya, lain-lain bener ya. banget. Jadi banyak belajar juga sih dari situ. Dan Apa yang bisa Mbak Anin dapetin dari seorang public speaker Najwa Shihab itu sendiri? banyak banget sih. Salah satunya ya jangan berhenti belajar. Kemudian jangan takut dengan ketakutan yang ada dalam diri kamu. Hadapi kayak gitu. Itu sih kata-kata yang selalu terngiang. Hingga kenapa sih aku tadi bisa ngomong kayak gitu kan? Karena itu emang yang aku tangkap selama ini dari beliau dari Najwa Shihab itu kayak gitu. Gitu. Terus tidak mencampurkan urusan pribadi ataupun hal-hal yang sensitif gitu ke dalam pekerjaan. Iya benar. Ya ada kan Mbak Anin juga sempat ceritakan di sama pacar saat siaran radio. Iya benar banget. Masih shock gitu kan iya, Mbak. shock banget. Jadi itu pengalaman yang nggak bakal terlupakan sih ketika diputusin. Jadi harus siaran nih, kita udah 9.85 dan pokoknya udah sampai selesai tuh siarannya. Habis selesai putar lagu tuh aku nangis ya. Nangis beneran. Nangis lah, jadi-jadinya gimana sih ya, namanya remaja gitu ya, masih bucin-bucinnya kayak gitu. Bener. Jadi nangis aja udah. Terus habis itu ketika masuk ya udah kita jadi Anin Permata lagi. Gitu. Bisa ya gitu ya Mbak ya? Harus bisa sih sebenarnya. Tapi dari manajemen sini apa dia juga tahu nggak sih Mbak kalau Mbak pernah punya masalah apa gitu? Iya, tahu juga. Iya, karena kalau di sini di Up Radio itu lebih ke keluargaan ya. Jadi kalau misal ada hal yang mungkin mengganggu gitu ya, karena di sini kan juga banyak tuh yang masih belajar. Jadi kalau ada apa-apa pasti kelihatan banget tuh ya. Kalau misal ada masalah gitu, masalah dengan keluarga atau masalah dengan teman-teman atau dengan pacarnya kayak gitu, dengan pasangannya, pasti ini sih kita tahu ya. Iya, jadi memaklumi gitu. Oke. Tapi Mbak bisa kan Mbak nyontohin ke teman-teman gimana sih siaran seperti apa? Contohin aja gitu. Oke, mau apa nih yang opening? Opening boleh, waktu sesi isi materi boleh. Oke, opening aja kali ya. Opening dulu. Oke, opening dulu. Oke, kalau di sini tuh ada tagline-nya. Tagline-nya apa tuh Mbak? Itu tagline-nya nih 98.5 Up Radio, the Meaning Station. The Meaning Station. Iya, itu kayak wajib sebelum sebelum masuk gitu. Jadi ketika awal masuk tuh harus kayak gitu. Jadi aku contohin aja langsung ya. Dulu. 98.5 Up Radio, the Meaning Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar Upmania? Selamat malam. Gimana nih kabar kamu hari ini? Semoga sih dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan seperti biasa nih, kalau hari Minggu gini ya, terus jam 7 malam, ada aku Anin Permata yang siap banget temenin kamu. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Up Indo and West Chart. Tadi ya ampun aku masih gitu ya. Bisa ya Mbak, awalnya gimana Mbak bisa ngomong seperti itu, logatnya bisa kayak udah profesional gitu. Jam terbang sebenarnya. Ya terus jangan berhenti belajar deh, gitu aja. Aku sampai merinding loh Mbak. Mbak Anin. Tapi suara aku kalau ngomong biasa sama kalau siaran beda kan? Beda, iya. Iya, nggak tahu juga itu kenapa ya. Mungkin ketika siaran satu tarikan nafas tuh yang harus dipakai. Gitu. Biar mengurangin kalau misalnya mic dari mic radio itu sensitif banget ya. Jadi helaan nafas gitu, hembusan nafas gitu tuh pasti kedengeran banget. Jadi kalau bisa satu tarikan nafas tuh langsung gitu. Itu pernah ada yang ngajarin Mbak atau gimana? Iya, ada. Di training gitu ya? Iya, ketika magang itu setelah ikut kelas broadcast, terus magang 3 bulan. 3 bulan? Lama banget ya Mbak? Iya, 3 bulan. Itu
diajarin vokal, diajarin gimana nafasnya bisa panjang, kemudian hal-hal apa aja yang harus dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan, kayak gitu. Terus di awal magang itu kita nggak langsung jadi latihan jadi announcer, enggak. Oh gitu. Kita diterjunkan di jalan, jadi reporter Di gitu. jalan. Mhm. Oh pernah juga jadi reporter ya? Iya, Mbak? reporter. Gimana tuh Mbak Jadi- pengalaman Mbak Andin seperti itu? Awalnya malu ya, karena kan kalau di jalan nih, Banyak terus orang kita, nih, iya, banyak nggak orang, kenal. terus kita kayak telepon gitu kan ya, kayak kalau radio tuh telepon, kalau mungkin televisi ada kamera gitu ya. Sebenarnya sih nggak begitu malu karena memang kayak orang nelpon aja gitu di jalan, tapi agak keras kan karena bisingnya jalan. Nah, seringnya itu waktu pertama kali jadi reporter itu memberitakan atau memberi informasi mengenai jalanan di sekitar kota Semarang. Misal gitu. ada yang macet nih di daerah Tamrin gitu ya. Nah, udah kita ke sana terus kita kasih tahu apa sih yang bikin macet, terus kayak gitulah. Itu tapi Laporkan. reporternya buat up radio sendiri atau gimana? Iya, buat up radio sendiri Oh gitu. gitu. Mm-mm. Jadi ada sesi tentang jalan macet gitu-gitu. Itu temanya apa sih Mbak di up radio sendiri? Ada di mana aja bisa. Kalau misal ada laporan nih, misal ada kecelakaan atau apa gitu, terus mau reporter butuh untuk diberitakan gitu, itu bisa tuh di sela-sela semua segmen, semua acara di sini bisa. Oh bisa. Mm-mm. Terus setelah jadi reporter, apa lagi tuh Mbak waktu awal-awal? Terus Sebelum selain ke announcernya sendiri. di produksi, Oh produksi. iya, Jadi Mbak Andin juga merangkap ke produksi. iya bener banget. Gitu. Jadi harusnya semua penyiar itu nggak cuma jadi penyiar, tapi harus punya kemampuan lain. Produksi itu bukan bakat, tapi itu kayak passion gitu. Karena nggak semua orang tuh bisa mendengarkan dengan seksama gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi gitu. dipelajarin, dilatih terus gimana sih biar bisa mix match gitu ya, lagu ataupun feature lain kayak Oh, gitu. gitu. Produksinya tentang apa aja Mbak? Maksudnya bagiannya gimana sih? Semua produksi sih, kayak misal ada iklan nih, kita produksi gitu. Juga menangkap itu juga. Iya, jadi produksi iklan, produksi feature, terus kemudian produksi jingle, Jika. terus kayak IDs gitu kan. Terus apalagi ya, banyak sih, sama acara-acara tapping gitu. Kalau misalnya kalau weekend kayak gini dan juga pandemi kayak gini kan banyak ya yang memang harus dirumahkan ataupun mengurangi penyebaran COVID-19 inilah ya, kayak gitu. Selama pandemi ini Mbak Andin sendiri gimana Mbak siarannya? Terus apakah ada yang berubah gitu? Berubah sih enggak, cuma lebih berubahnya ya mungkin ada berubah, tapi berubah lebih kayakan kontennya gitu loh. Oh, kontennya. Jadi kalau biasanya cuma putar-putar lagu gitu, terus kasih informasi mengenai lagu, kali ini mungkin ditambahin selip-selipan nih tentang informasi COVID gitu. Terus sering aja gitu ngingetin pendengar untuk tetap patuhi protokol, terus jaga kesehatan kayak gitu. Tapi apakah ada itu Mbak WFH ya? Ada nggak sih di up radio sendiri ketika Mbak Andin di sini dan pas pandemi itu? WFH enggak? WFH enggak? Enggak, Oh, up radio enggak WFH. Karena memang yang di sini itu krunya deket-deket sini. Oh, gitu. Jadi memang enggak WFH sih. Oh gitu ya Mbak. Terus apalagi nih Mbak yang bakal Mbak Andin ngomongin buat teman-teman tentang manfaat dari public speaking itu sendiri? Banyak banget ya kalau kita ngomongin manfaat tuh. Dan manfaatnya tuh selain tadi yang aku kasih tahu, itu juga bisa untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri? Iya. Contohnya seperti apa Mbak? Kayak misalnya nih, kalau pernah nggak sih orang tuh ngomong sama dirinya sendiri, itu ternyata bisa membantu menyembuhkan hal-hal yang mungkin melukai diri kita loh. Oh iya? Iya, kayak misalnya
aku pernah baca nih suatu penelitian, katanya ya, Mm-mm. itu bilang kalau orang yang berbicara sendiri itu tingkat bisa menurunkan tingkat stres. Oh gitu. Iya, Kayak kita ngomong sama diri kita sendiri gitu. Mbak. iya, heeh. Jadi kayak mungkin introspeksi kali ya. Kayak gitu. Mbak Anin pernah kayak gitu juga? Ih, sering banget. Oh, sering. Jadi Heeh. ngomong gimana tuh Mbak? Pernah ada hal apa sih yang Mbak Anin jadi sampai ngomong ke diri sendiri? Apakah nggak ada teman atau gimana gitu? Ada teman sih, cuma kalau misalnya kita ngobrol atau mau ngomongin masalah kita ke orang lain nih, kayak takut banget jadi beban orang lain gitu ya. Gitu. Jadinya kita ngobrol aja lah sama diri sendiri. Bukan berarti kayak orang gila sih, enggak. Lebih ke kayak, kenapa sih kok tadi aku kayak gini? Kenapa sih harusnya kan aku bisa kayak gini? Coba kalau ya udah besok kamu harus gini ya Nin, kayak Sambil gitu. ngaca nggak Mbak? Sambil ke kaca gitu nggak? Enggak, Ngomong enggak, ke diri enggak. kita sendiri? Enggak sih. Oh, enggak? Lebih ke biasanya sih ketika naik motor tuh. Gitu. Mm-mm. Jadi itu bisa banget untuk bermanfaat juga ya Mbak, bagi apa cara kita berpublic speaking Kesehatan gitu ya? mental diri gitu, kita gitu. sendiri. Iya. Oh, gitu. Jadi saling berhubungan ya Mbak ya. Iya, benar semua hal banget. itu. Mm-mm. Oh, gitu. Terima kasih ya Mbak Anin udah mau sharing bareng Dora di sini. Dan untuk akhir dari sesi kita nih Mbak, Mbak Anin pasti kan punya dong pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang nantinya bakal jadi public speaker atau dia punya keinginan untuk jadi announcer dan lain sebagainya. Gimana sih Mbak pesan dari Mbak Anin untuk mereka? Oke, pesan untuk teman-teman yang mau jadi announcer gitu ya. Yang pertama, jangan cepat merasa puas. Harus tetap belajar hal apapun itu di sekitar kita, yang peka gitu. Jangan bodoh amat. Jangan jadi orang yang bodoh amatan. Jadi peka tuh penting banget. Terus yang kedua, jangan menyerah. Karena ketika kita sudah mulai peka gitu ya, ketika kita sudah mulai mau belajar, pasti ada tuh hambatan ataupun hal-hal yang mungkin membuat kita down gitu. Itu jangan diturutin, jangan menyerah ya intinya. Terus yang ketiga, harus konsisten. Ketika kamu sudah mau belajar, ya udah belajar terus, jangan sampai berhenti. Jangan itu lagi balik ke poin pertama dan kedua, jangan cepat puas, jangan menyerah kayak gitu. Jadi konsisten tuh perlu banget. Nah yang keempat, jadi diri sendiri. Sebelum jadi diri sendiri, kamu harus kenali itu diri kamu sendiri. Kamu siapa, terus pengen yang seperti apa diri kamu, dikenal sama orang kayak gitu. Itu perlu banget. Terus ketika kamu sudah mengenali diri kamu sendiri, mengenali karakter kamu seperti apa, jadilah diri kamu itu. Jangan, nggak perlu ikut-ikut orang lain. Mungkin kita bisa sih mengidolakan seseorang, tapi cukup untuk jadi patokan aja, role model aja. Yang paling penting balik lagi ke diri kamu sendiri. Terus yang selanjutnya nih, pesan untuk kalian yang mau jadi announcer, harus punya karakter. Nah itu tadi ya, dari mengenali diri sendiri. Nah yang terakhir, harus punya attitude. Attitude tuh penting banget di segala hal. Bener banget Mbak. Di bidang pekerjaan, di sekolah gitu ya, itu penting banget. Di pergaulan itu harus bisa membedakan gitu, jangan disamaratakan. Itu bisa jadi bumerang untuk diri kamu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Anin untuk sharing-sharingnya, dan semoga teman-teman semua yang nonton video aku bisa mengambil manfaat dari video ini, dan dan jangan lupa ya guys untuk komen, like, dan subscribe di YouTube channel aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bye bye. Public speaker yang lain gitu, jangan putus asa, jangan mudah merasa puas diri gitu ya, jangan cepat merasa cukup gitu loh. Harus terus belajar. Kemudian apa ya, lebih ke aku lupa ya tadi aku mau ngomong apa ya. Ya Allah. Akhirnya selesai, ya Allah.
Dora. Makasih Mbak Anin.